Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang banyak sekali di antara kita yang sedikit-sedikit ngomong moral, sedikit-sedikit ngomong moral gitu ya. Tetapi banyak di antara kita yang lupa bahwa kita tidak bisa sampai sekarang ya, kita belum mampu mendefinisikan apa itu moral. Kan begitu. Di Indonesia misalkan kita seringkali menyebut bahwa moral itu adalah etika dan sinonim dengan misal akhlak, misalkan begitu. Padahal kan itu sama sekali lain. Itu adalah hanya gara-gara kita diksi bahasa Indonesia itu masih sangat terbatas, sehingga kita biasanya menerjemahkan segala sesuatu yang berasal dari luar, misalkan itu dicocok-cocokkan dengan diksi yang sudah ada, padahal sama sekali lain. Ya kurang lebihnya sama seperti liong gitu, atau dragon gitu. Semuanya disebut itu adalah naga, terjemahannya naga, padahal itu sama sekali makhluk yang berbeda baraya. Nah, dan jangankan di Indonesia, di negara-negara misalkan di Asia Timur gitu, mereka juga masih kebingungan moral itu apa gitu. Bahkan ada beberapa negara atau beberapa kebudayaan yang masih tumpang tindih mana moral dengan mana humanity, misalkan seperti itu. Tetapi kalau misal kita harus melihat definisi yang paling normatif, itu biasanya yang dimaksud dengan moral itu adalah pandangan dari satu budaya tentang benar atau salah. Biasanya seperti itu. Dan kalau definisi ini dipakai, maka muncullah etika. Jadi etika itu adalah cabang filsafat tentang moral, cabang filsafat tentang benar dan salah. Tapi walaupun sudah sejelas itu, tetap saja tidak ada kesimpulan yang konklusif, karena tiap kebudayaan itu berbeda-beda, dan karena itu tiap masyarakat juga berbeda-beda dalam memandang benar dan salah, baik dan buruk. Nah, karena kebingungan-kebingungan terkait definisi moral ini, akhirnya banyak sekali orang-orang, bahkan sejak awal, generasi paling awal manusia, itu sudah menciptakan delusi-delusi atau menciptakan hal-hal yang sangat imajinatif terkait dengan moral. Misalkan bahwa bagaimanapun kebenaran itu pasti akan terkuak, gitu kan? Itu sebenarnya sangat tidak realistis, dan mekanisme kerjanya tidak seperti itu di dunia ini. Atau pernyataan bahwa bagaimanapun kebenaran itu pasti akan bisa mengalahkan kejahatan. Nah, begitu kan? Bahkan ini adalah prinsip dasar dari beberapa agama di seluruh dunia. Nah, tetapi yang menurut saya pribadi ya, tidak seperti itu. Sejarah itu tidak pernah membuktikan pernyataan itu benar. Jadi di episode ini kita akan benar-benar membahas apa itu moral dan apa sesungguhnya yang menjadi kajian seseorang dalam melihat baik dan buruknya satu tindakan. Ayo kita bingung bersama. Baraya Letkol Untung adalah seorang perwira angkatan bersenjata yang sangat loyal, sangat setia pada negara, sangat setia pada NKRI dan Pancasila. Suatu kali dia ditanya sama Soekarno, "Untung, beberapa jenderal-jenderal atasan kamu itu tidak loyal lagi sama saya. Mereka mau berontak dalam Dewan Jenderal." Si Untung bilang, "Waduh, kok bisa seperti itu? Urusan gimana seperti itu urusan nanti. Saya tanya sama kamu, kamu siap nggak memberikan pelajaran pada jenderal-jenderal yang tidak loyal itu?" Kata Soekarno. Maka Untung bersumpah serapah di sana, "Saya demi menjaga Presiden, demi menjaga NKRI, demi menjaga Pancasila, saya siap mati. Jangankan itu, saya siap membunuhi jenderal-jenderal atasan saya yang tidak loyal itu." Bagus, Untung, bagus, kata Soekarno seperti itu. Soekarno tidak berniat untuk membunuh jenderal-jenderal itu, tetapi entah bagaimana sejak Untung menyatakan sumpahnya itu bahwa dia akan membela Soekarno, akan membela negara dan membela Pancasila, tiba-tiba tak lama kemudian dia mendapatkan 2 batalion tentara bersenjata lengkap ada di bawah komandonya. Loh, kok ada gini ya? Dan pasukan-pasukan itu ternyata digunakan oleh dia untuk melakukan penangkapan terhadap jenderal-jenderal yang tidak loyal itu, hidup atau mati. Itulah yang kemudian disebut sebagai peristiwa G30S. Dan uniknya lagi, beberapa puluh hari kemudian dia masuk ke dalam penjara dan didakwa sebagai seorang tokoh PKI. Bagaimana ceritanya dia adalah seorang tokoh PKI? Dia sama sekali nggak ngerti soal politik. Bagaimana pula dia dikatakan, dituduh sebagai orang yang akan melakukan kudeta? Untung bilang, "Saya tidak melakukan kudeta, saya melakukan counter terhadap kudeta. Ada jenderal-jenderal yang mau mengkudeta Soekarno, saya counter dia." Nah, kok bisa sebaliknya seperti ini? Dan Untung dituduh sebagai orang yang ingin mengganti Pancasila menjadi palu arit. Padahal sebagai tentara, sejak awal dia sudah didoktrin dan mendoktrin diri, "Saya sumpah setia pada Pancasila, siap mati demi membela Pancasila." Tapi kemudian kenapa tiba-tiba saya dituduh sebagai orang PKI? Dan gak lama kemudian setelah itu dia dihukum mati.
Dan sampai detik ini pun, walaupun dia sudah dihukum mati, seluruh rakyat Indonesia akan mengutuk Letkol Untung sebagai pelaku dari peristiwa G30S yang kemudian disematkan sebagai G30S PKI. Sampai detik ini, banyak di antara orang-orang yang akan bilang bahwa PKI tetap pelakunya. Oke, walaupun PKI misalkanlah, katakanlah ya, PKI tetap pelakunya, Untung sama sekali bukan anggota PKI kala itu. Nah, tapi apa boleh buat, sejarah itu dibuat bukan oleh orang yang benar. Dalam hal ini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa bagaimanapun cepat atau lambat sejarah akan terkuak, Untung sudah puluhan tahun tetap dianggap sebagai penjahat walaupun dia tidak pernah melakukan itu. Baraya mungkin akhirnya ngomong juga bahwa sejarah itu pasti ditulis oleh pemenang, tetapi pada faktanya tidak sesederhana itu, walaupun konklusinya memang seperti itu. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau kita melihat sejarah, ada kecenderungan kita untuk memihak pada siapa yang kuat dan akan menganggap yang kalah itu atau yang di bawah itu adalah pihak yang salah. Misalkan kisah tentang Alexander Agung. Alexander Agung itu orang yang dalam tanda kutip kejam luar biasa, jahat luar biasa. Dia menaklukkan begitu banyak bangsa, melakukan pembantaian, genosida, pemerkosaan terhadap ribuan perempuan, pembunuhan bayi. Dia melakukan kejahatan itu. Apa alasannya? Untuk menunjukkan superioritas dia. Kan aneh. Atau misalkan kalau kita mau bandingkan dengan Hitler, misalkan ya, kita main perbandingan kecil-kecilan aja. Hitler juga menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Alasannya apa? Adalah alasannya karena waktu Perang Dunia I, Jerman itu dihabisi, digencet. Bagaimana caranya agar Jerman maju lagi? Maka dia melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang lain itu. Dia pengen menciptakan wilayah yang lebih besar untuk negara Jerman, untuk rakyat Jerman. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dia jahat, dia kejam, tetapi sama seperti Alexander Agung. Dan bedanya adalah Alexander Agung tidak memiliki motif seperti itu. Alexander Agung motif untuk melakukan pembantaian, pemerkosaan, genosida dan sebagainya hanya gara-gara dia pengen dipuja sebagai seorang penakluk. Kan gitu. Nah, tapi sekali lagi, Alexander Agung dianggap sebagai satu tokoh yang menjadi contoh yang baik dalam sejarah, sedangkan Hitler tidak. Siapa yang menyebut Alexander itu orang baik? Kita semua, termasuk juga rakyat jelata yang nggak ngerti apa-apa, dengar kisahnya, oh luar biasa. Kita tidak melihat itu dalam perspektif tragedi, kita melihat itu dalam sudut pandang penaklukan yang sangat luar biasa. Kita melupakan bahwa definisi penaklukan itu mirip-mirip dengan penjajahan. Kita marah terhadap penjajahan, tapi kalau penjajahnya namanya Alexander Agung, luar biasa, dia bisa menjajah banyak bangsa. Kok double standar? Dan double standar ini bukan ditentukan oleh pemimpin atau pemenang, seperti yang kita bilang ya, sejarah ditulis oleh pemenang gitu. Enggak, kita ya orang-orang biasa aja ketika melihat sejarah, biasanya kita tendensius, biasanya kita double standar. Gitu kan? Nah, selain dua fenomena itu, bagaimana kita menyikapi sejarah? Gayatri Spivak, seorang akademisi India, itu juga mengemukakan salah satu gagasannya bahwa subaltern itu, atau masyarakat pinggiran itu, atau masyarakat yang tereliminasi itu, atau apapun itu namanya, itu sebenarnya memiliki peran besar dalam sejarah, tetapi tidak pernah dituliskan. Jadi sejarah itu biasanya memihak pada orang-orang besar. Sejarah Indonesia misalkan, siapakah pahlawan-pahlawan nasional di Indonesia? Itu adalah penguasa, pejabat, pemimpin, pangeran, dan lain sebagainya. Walaupun ada jauh lebih banyak orang-orang yang berperan dalam perang kemerdekaan Indonesia, tetapi tokoh-tokoh itu tidak banyak disebut. Kita hanya akan memenuhi buku-buku sejarah kita itu dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya memang sudah besar, sudah menjadi raja, dan sebagainya. Dan kita biasanya melupakan kekejaman raja-raja yang dimaksud itu. Anggaplah seperti itu. Spivak kan nulis bukunya Subaltern Studies itu, dan kita misalkan bisa melihat dalam realita. Misal begini, Vasily Arkhipov itu adalah seorang komandan di sebuah kapal selam milik Uni Soviet. Pada tahun 1962, ketegangan antara Amerika Serikat dan Soviet dalam Perang Dingin itu mencapai puncaknya. Mereka siap-siap baku hantam, dan yang lebih sadisnya lagi adalah mereka baku hantam dengan nuklir, karena kedua belah pihak memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Nah, Arkhipov ini adalah salah satu komandan yang membawahi sebuah kapal selam, dan di kapal selam itu ada 22 torpedo. Satu di antaranya adalah
hulu ledak nuklir. Jadi, kalau dia mengambil satu keputusan untuk menembak, maka Amerika Serikat akan balas menembak dengan nuklir juga, dan begitu seterusnya. Saat Arkhipov sudah ada di perairan Amerika Serikat, dan dia ketahuan sehingga dia ditembaki, dia memiliki kesempatan dan kewenangan untuk menggunakan hulu ledak nuklir itu terhadap pangkalan Amerika Serikat. Tetapi dia tidak melakukan itu, dia memilih untuk kabur atau tertangkap daripada harus menggunakan hulu ledak nuklir. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah setengah dari seluruh populasi manusia diselamatkan. Karena ceritanya begini Baraya, Amerika Serikat itu pada waktu itu punya protokol kiamat. Namanya itu ya, sadis ya namanya. Maksudnya bagaimana? Kalau Amerika Serikat itu diserang menggunakan nuklir, maka Amerika Serikat akan mengarahkan 5.500 hulu ledak nuklirnya ke seluruh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh komunis. Termasuk juga berarti Vietnam, termasuk juga berarti Cina, Rusia, Kuba, dan lain sebagainya. Dan 5.500 hulu ledak nuklir itu pasti akan dibalas oleh ribuan hulu ledak nuklir milik Soviet. Maka dengan demikian estimasinya adalah setengah dari seluruh penduduk dunia akan mati. Dan tetapi itu tidak terjadi gara-gara keputusan dari seorang komandan kapal selam. Tetapi nama Arkhipov itu pasti susah untuk dikenali, dan Baraya mungkin saja tidak akan mengetahui itu dalam buku-buku sejarah. Karena apa? Karena dia hanya pejabat atau perwira rendahan. Bahkan ketika dia telah menyelamatkan setengah dari seluruh populasi global, dia tetap tidak akan disebut-sebut namanya dalam buku sejarah. Dia akan tenggelam di balik nama-nama besar seperti Kennedy, Khrushchev, Brezhnev, atau siapa, Fidel Castro, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia hanya pejabat rendahan. Nah, Spivak melihat ini dan melihat memang pada faktanya ada begitu banyak orang-orang kecil yang memiliki peran besar di seluruh dunia, tetapi dia tidak disebutkan dalam sejarah. Nah, kita di sini bertanya lagi soal moral. Apakah benar orang yang benar dengan tujuan yang benar dan dengan peran yang benar akan mengakibatkan dia mendapatkan sanjungan yang sangat luar biasa? Oh, kenyataannya enggak. Tergantung dia apakah dia orang kecil atau orang besar. Kejam ya, tetapi kan mekanismenya pasti seperti itu. Maka ingin saya sampaikan sebenarnya Baraya bahwa saya cenderung untuk tidak mempercayai moral secara konservatif seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang. Jadi mohon maaf, konten video ini pun mungkin tidak akan disepakati oleh kebanyakan orang. Jadi ketika misalkan ada pernyataan yang moralis yang menyebut bahwa bagaimanapun kejahatan pasti akan ketahuan, kebaikan pasti akan ketahuan dan sebagainya, atau bahwa kebaikan pasti akan berbuah kebaikan dan kejahatan pasti akan berbuah kejahatan sama seperti yang dikumandangkan oleh banyak sekali agamawan, maka saya sih secara pribadi mohon maaf tidak sepakat dengan itu. Dan karena itu, maka saya juga tidak sepakat dengan menghapuskan penjajahan di muka bumi, misalkan seperti itu ya. Saya mohon maaf ini ya. Gini Baraya, kan misalkan ada pernyataan bahwa kita harus menghapuskan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan sebagainya, begitu ya. Iya, secara pribadi ini saya mohon maaf, saya tidak setuju dengan itu. Pernyataan saya didasarkan pada dua alasan. Yang pertama itu adalah bahwa tidak pernah ada 1 jam pun dalam sejarah peradaban manusia di mana mereka tidak mengenal penjajahan. Penjajahan itu selalu ada bagaimanapun bentuknya. Dan karena itu maka tidak pernah ada bukti empiris bahwa penjajahan bisa dihapuskan. Maka kita tidak usah capek-capek untuk bersuara bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua adalah bahwa penjajahan itu sebenarnya adalah kalimat negatif atau kata-kata negatif untuk menunjukkan sesuatu yang biasa terjadi dalam hierarki manusia, dalam hubungan interaksi manusia. Misalkan begini ya, sederhananya lah. Baraya sekolah 12 tahun. Kemudian dari dapat ijazah itu Baraya ngelamar ke Indomaret. Untuk jadi apa? Untuk jadi kasir. Di situ Baraya dijajah. Baraya jadi kasir itu kan Baraya diatur-atur, tidak sesuai keinginan Baraya, tidak sesuai kehendak Baraya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan uang, tetapi kerjaan Baraya itu dieksploitasi. Maksudnya, pemilik Indomaret itu duitnya triliunan. Dapatnya dari mana? Dari kerja karyawan yang banyak itu yang digaji UMR doang.
Jadi maksudnya di situ sudah ketahuan itu adalah bentuk dari penjajahan. Oh bukan, itu bukan penjajahan, itu namanya kontrak kerja. Iya, kontrak kerja itu adalah penjajahan, di mana dua pihak mengeksploitasi salah satu pihak, kemudian salah satu pihak itu bekerja tidak sesuai dengan kehendaknya, diatur-atur sama pihak lain, gitu kan? Sama aja kan, penjajahan juga seperti itu. Nah, maka itu saya mengatakan bahwa penjajahan itu gak jahat-jahat amat, dalam artian kita semua membutuhkan penjajahan itu. Bahkan orang yang dijajah itu sangat membutuhkan penjajahan. Buktinya apa? Buktinya Baraya sekolah 12 tahun dan ditambah kadang-kadang kuliah untuk ngelamar jadi kasir Indomaret. Kan berarti Baraya membutuhkan penjajahan itu. Maka dari itu saya lebih mengira bahwa yang dimaksud dengan penjajahan itulah yang menjadi intisari dari peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemanusiaan itu pasti atau meniscayakan adanya penjajahan, karena penjajahan itu adalah manifestasi dari hierarki manusia, dan hierarki manusia itu pasti akan selalu ada. Maka ketika saya misalkan harus ada di kelas moral, kemudian menyampaikan materi-materi tentang moral, saya tidak akan mengatakan bahwa ayo kita hapuskan penjajahan gitu, atau misalkan ada elit global, kita lawan dengan people power dan sebagainya. Saya tidak akan menyarankan itu. Saya sebaliknya akan mengatakan, daripada kita melawan elit global, lebih baik kita menjadi elit global itu, karena penjajahan itu tidak bisa dihapuskan, dia hanya bisa digantikan atau dia hanya bisa dimanusiawikan. Nah, karena itu pula lah pandangan saya terkait moral itu juga berbeda dengan beberapa atau kebanyakan pihak. Misalkan ada di antara teman-teman yang bertanya, sampai sejauh ini ada konflik antara Israel dan Palestina. Mana yang benar menurut saya? Saya katakan dengan sepenuh hati, yang benar itu adalah Israel dan yang salah itu adalah Palestina. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya menganggap pihak yang kalah itu pasti dia menjadi kalah karena dia salah. Jadi maksudnya begini Baraya, seandainya Palestina itu adalah pihak yang benar, maka dia pasti belajar dengan mekanisme yang benar, dengan teknik yang benar, dan mempelajari ilmu yang benar. Kalau dia belajar dengan ilmu yang benar, dia tidak mungkin bisa dikalahkan. Kalau Palestina itu benar, maka dia pasti akan menjalankan sistem ekonomi yang benar. Dan karena menjalankan sistem ekonomi yang benar, maka dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk bisa mengalahkan Israel. Tetapi bukti bahwa dia dikalahkan dan dia miskin menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan atau tidak mengimplementasikan teori-teori ekonomi yang benar, sehingga dia miskin dan dikalahkan. Dan kalau Palestina memang pihak yang benar, maka dia pasti akan memiliki ilmu pengetahuan tentang persenjataan yang benar, sehingga dia akan menggunakan persenjataan itu dengan cara yang benar, dan karena itu dia pasti menang dalam perang melawan Israel. Bukti bahwa dia sekarang kalah dalam persenjataan menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan senjata dengan cara yang benar, dan kalau dia tidak benar, maka dia menjadi salah. Nah, kesimpulan saya sih sebenarnya ke arah sana. Semoga Baraya bisa memahami walaupun tidak harus setuju juga. Tapi sebagai penutup saya bilangnya seperti ini nih. Klaim kebenaran itu tidak akan bisa disampaikan oleh orang-orang tak dikenal. Dan karena itu maka Baraya kalau mau menyatakan dirinya benar harus ada di puncak kekuasaan dulu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.